ya kita hadirkan para tokoh-tokoh ini dalam rangka memberikan sisi yang berbeda, paradigma yang berbeda. Ya makanya kita hadirkan Bung Irfan ini. Kita ke Bung Irfan langsung ini. Bung Irfan ini pasca PP. Ya kan kemarin salah satu pasca PP ditolak. Ya, kan klien Anda PP kan? Klien Anda PP terus ditolak. Terus mau ngapain sekarang ini Pak Irfan? Ya, pasca PP mau ngapain? Ditolak ya, karena sudah ditolak. Ya, silakan Pak Irfan. Jadi Opik ini jago. Lain tema lain yang ditanyakan. Temanya itu pasca PP siapa calon tersangka? Itu sebenarnya memang jawabannya itu ada di kejaksaan, bukan di kita gitu kan? Karena yang tahu persis arah ini kemana setelah PP maupun sebelum PP itu adalah ada di kejaksaan itu sendiri. Dia yang memegang remote daripada semua ini kan? Walaupun hukum itu semua kita bisa baca, tetapi bagaimana melaksanakan hukum itu ada di orang yang diberikan kewenangan untuk menjadi penegak hukum, yaitu kejaksaan itu sendiri ya. Sebelum saya berbicara beberapa hal berkaitan dengan kasus ini, saya ingin sampaikan bahwa secara substansial apa yang dikatakan oleh Pak Tuan Guru Najamuddin tadi itu saya sepakat itu ya. Baik itu yang dalam pandangan hukumnya maupun yang dalam konteks politiknya ya. Tetapi saya coba akan menyampaikan hal yang menyangkut pada porsi yang saya ikuti dan saya dalami saja ya. Nanti yang lain itu jadi porsinya Bang Hasan Masad juga kan. Awalnya memang saya begini ya, untuk kasus dana siluman ini terus terang saja saya berpikir ini adalah kasus yang akan betul-betul wah dan menggoncang perpolitikan NTB ya. Dan saya melihat referensi dari beberapa daerah, salah satunya adalah di Kota Malang umpamanya dulu ya, yang mana kita lihat bahwa DPR itu dijadikan tersangka itu jumlahnya puluhan orang itu kan, berjamaah lah gitu kalau bisa kita sampaikan gitu kan. Nah dalam rentetan itu saya melihat bahwa ini akan terjadi seperti itu ya, akan sangat kalau boleh kita katakan bahaya ya, akan sangat bahaya sekali. Tetapi kalau kita mau nyatakan versi jaksa, ini prestasi luar biasa daripada kejaksaan untuk bisa mengungkap suatu kasus besar dan luas ya, yang melibatkan banyak pihak. Itulah ekspektasi saya waktu itu kan. Nah, tapi dalam perkembangan selanjutnya, Afik ya, saya melihat bahwa kok saya sekarang menjadi tidak yakin dan tidak percaya terhadap kejaksaan. Dalam mengungkap perkara ini. Kenapa seperti itu ya? Yang pertama adalah karena saya mengikuti dari awal proses ini ya. Saya mencoba membaca aturan formilnya, saya mengikuti bagaimana prosesnya untuk saya melihat bagaimana sesungguhnya secara material masalah ini ditangani oleh kejaksaan ya. Pada pertemuan kita yang terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa klien saya ini dari awal penyelidikan ya sampai penyidikan dan penetapan tersangka ya, dan mungkin juga pada saat pra peradilan ya, itu sama sekali tidak pernah diperlihatkan barang bukti yang disangkakan terhadap klien saya. Barang bukti itu kan salah satunya yang paling urgent itu adalah soal uang yang 2 miliar itu ya. Nah kalau kita mau fair ya dalam melakukan proses penegakan hukum, maka barang bukti itu mesti diperlihatkan. Atau kalau tidak diperlihatkan langsung, minimal kejaksaan expose media. Ini barang bukti, jumlahnya sekian dan lain sebagainya. Saya terima dari oknum anggota DPRD atas nama siapa. Tapi sampai sekarang tidak pernah itu. Ya, justru yang kapitalisasi oleh media dan terus di blow up ya, jadi berita-berita itu adalah hanya yang 3 orang ini. Dan jumlahnya saja itu. Dan jumlahnya saja. Ya. Jumlahnya 2 miliar. Jumlah 2 miliar. Dan terus terang saya sampaikan, dari saya ini sebenarnya ya, kalau angka-angka itu saya lebih sering mendengar dari Pak Tuan Guru Haji Najamuddin dibandingkan saya dengar dari kejaksaan. Ya. Nah, seharusnya kan waktu proses pemeriksaan dan lain sebagainya ya. Karena klien saya ini kan bukan orang yang dituduh sebagai orang yang membawa uang yang 2 miliar itu. Ya.
Tetapi yang dituduh sebagai orang yang menjadi asal sumber daripada uang itu, menyediakan, yang menyediakan uang lah, gitu, yang memberikan uang itu, gitu kan? Ya. Seharusnya karena dia tidak orang yang membawa uang ke kejaksaan, ya, dan klien saya ini memang tidak pernah melihat uang itu, maka seharusnya uang itu diperlihatkan dulu dong. Hai Pak Indra, ini uang. Kemarin saya terima dari sini. Bungkusan uangnya itu pakai ini, diantar ke kami kemarin. Itu loh kan? Menurut informasi dan yang kami miliki, Anda asalnya uang. Benar apa enggak? Kan mestinya harus seperti itu. Tetapi ternyata tidak pernah sampai sekarang. Itu kan? Sampai sekarang tidak pernah, ya. Nah, ketidakpercayaan saya lagi itu adalah muncul setelah adanya penetapan tersangka, Pak Tuan Guru kan. Saya coba untuk melihat satu pasal yang dipakai oleh kejaksaan ini kan pasal suap. Ya, yang dipakai oleh kejaksaan ini kan. Walaupun di mana-mana apa namanya di media maupun di panggilannya itu pakai pasal gratifikasi, ya. Pasal gratifikasi itu secara apa namanya secara real itu tertulis di dalam pasal 12 itu kan, 12B itu kan, yang menyebutkan di sana gratifikasi adalah dan lain sebagainya, mulai dari definisi dan seterusnya. Itu kan besar, ya besar itulah anunya, ya. Tetapi kalau kita berbicara Pak tentang gratifikasi, maka pintu masuknya nggak bisa dari orang lain selain dari penerima. Itu loh kan. Saya coba sudah tanyakan di semua senior pengacara juga saya tanyakan bagaimana dengan apa namanya kalau gratifikasi hanya melibatkan pemberi tapi penerima tidak tersentuh dan tidak dinyatakan melakukan sebagai perbuatan pidana. Seluruhnya menjawab, baik itu pengacara maupun apa namanya akademisi, itu seluruhnya menjawab Pak, clear itu tidak bisa. Jadi tidak ada gratifikasi tanpa ada penerima yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum pidana itu, gitu loh kan, nggak ada itu. Ya, jadi kalau umpamanya sekarang orang yang mengembalikan uang yang 2 miliar itu oleh kejaksaan dia nyatakan bahwa dia itu telah mengembalikan uang itu dalam tenggat waktu sesuai dengan yang ditentukan. Oleh karena itu dia dinyatakan tidak melakukan perbuatan pidana, maka tidak ada pemberi yang bisa dipidana. Konsekuensi hukumnya itu adalah orang yang tiga ini harus dilepas. Saya katakan tadi kan harus dibebaskan itu. Itu loh, harus dilepas, harus dibebaskan ini. Itu bunyi undang-undangnya. Itu loh kan. Kalau kita pun paksakan pakai pasal itu, bolehlah dia menetapkan ini bukan gratifikasi meskipun dari apa secara administratif ya, panggilannya itu tidak sesuai. Itu kan? Panggilannya gratifikasi tapi yang ditetapkan tersangka itu adalah suap. Tapi anggaplah dia pakai kemarin kalau tidak salah pakai pasal 5 ya. Pakai pasal 5 aja. Ya, pakai pasal 5 kan, ayat 1 huruf B, gitu kan? Tapi harus baca secara utuh pasal itu. Pasal itu ada dua ayat. Pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B dan pasal 2. Pasal 2 itu fungsinya adalah untuk menjerat penerima. Bunyinya apa namanya kurang lebihnya adalah penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 itu mendapatkan hukuman yang sama. Itu loh. Jadi itu anunya intinya kan. Nah, oleh karena itulah maka ini menjadi aneh. Ya. Ini menjadi sangat aneh bahwa kejaksaan ini apa namanya hanya menetapkan orang yang disangkakan atau diduga sebagai pemberi tanpa sekali lagi melalui prosedur yang saya sebutkan tadi ya. Oke lah kalau di pra peradilan kita juga sudah ngerti dari awal saya sudah sampaikan sama teman-teman. Yang namanya pra peradilan itu perkara paling sulit dikabulkan, sampai paling sulit dimenangkan ya. Itu boleh juga tanya Bang Sirap Rayuna, dari sekian puluh yang dia ajukan pra peradilan berapa yang dikabulkan. Bukan soal kita mampu membuktikan argumentasi kita atau tidak, tapi banyak faktor lain ya yang menyebabkan itu apa namanya tidak bisa diterima ya. Juga kalau hakimnya juga nggak berani juga ini dan lebih banyak juga hakim yang mengatakan ya nanti dibuktikan saja di dalam proses persidangan karena pra peradilan itu adalah hanya menyangkut kepada soal prosedur daripada penyidikan ya. Kalau prosedur penyidikan itu bisa diperbaiki nanti, itu yang penting substansi. Ada juga yang apa namanya yang seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya Fik, saya ingin mengatakan bahwa awal apa namanya ekspektasi saya berkaitan dengan kasus ini menjadi kasus yang wah, dan saya melihat kejaksaan ini menjadi institusi yang sangat kredibel dan bisa dipercaya. Saya mulai menjadi pesimis. Saya mulai memberikan kesimpulan bahwa kejaksaan ini sampai sekarang saya masih melihat dia sebagai alat politik bagi
kepentingan tertentu. Alat politik bagi orang yang mungkin saja ya tidak suka terhadap 3 orang ini. Oh iya iya. Ya. Itu pandangan. Itu pandangan saya. Karena kenapa ya? Sekali lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru Najam tadi ya. Ini orang semua ribut, kita ribut di mana-mana ya. Orang ada 15 orang sudah mengembalikan uang dan lain sebagainya kan. Kemudian Tuan Guru Najam juga sudah menyampaikan di media beberapa kali mengenai bagaimana konstruksi kasus ini dari awal dan lain sebagainya. Tapi kok elit-elitnya diam saja. Nggak ada yang bertanya soal ini gitu loh kan. Sehingga saya lihat bahwa saya terus terang saja saya sampaikan bahwa ya informasi itu informasi mungkin hanya Haji Najam yang tahu. Ya, atau yang lain pura-pura tidak tahu gitu loh kan. Nah, tetapi kejaksaan saya lihat bahwa dia ini sampai sekarang saya lihat ya ini menjadi alat politik bagi kepentingan tertentu. Ya, bukan lagi menjadi penegak hukum yang kredibel seperti yang kita harapkan itu loh. Yuk, tapi saya dalam teori begini aja, enggak usah kita bicara hukum toh ya. Kalau kita umpamanya sekarang ini kan yang mengembalikan kalau nggak salah ini 15 orang. Yang mengembalikan ada 15 orang. Jumlah anggota DPR kita tidak tahu juga. Ya, yang kita tidak tahu orangnya ya. Jumlah anggota DPRD kita 65. yang menerima katanya yang menerima, yang disebut menerima itu sekitar 32 ya. Informasinya 32. Berarti ada 17 orang yang mengatakan diri tidak nerima. Iya. Yuk, kalau umpamanya kita bicara bukan dalam konteks hukum untuk mencari kebenaran material. Kalau kita voting siapa yang bohong, siapa yang tidak bohong, kan yang lebih banyak yang mengatakan tidak menerima itu adalah yang 17 orang. Seharusnya yang dipercaya itu adalah yang 17 orang. Nah, tetapi sekarang ini kok berbalik gitu loh kan. Bagaimana kita membuat teori ini? Itu loh kan. Mau teori representatif umpamanya untuk menghitung angka-angka siapa melihat kebenaran itu dari perspektif mayoritas. Ditolak oleh jaksa. Itu loh, mau kita pakai umpamanya teori dalam hukum pidana mengatakan bahwa gratifikasi itu adalah awal hajatnya dibentuknya undang-undang itu adalah untuk menghukum pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara ya yang menerima pemberian baik itu dalam bentuk uang maupun yang lain umpamanya kan ternyata orang yang menerima nggak diapa-apakan. Itu loh. Yuk, kalau kita mau berbicara umpamanya soal pengembalian itu sekali lagi ya. Pengembalian itu ada mekanismenya. Aturannya. Ada aturannya kalau di undang-undangnya kepada KPK. Ya. Itu loh. Itu kalau dalam undang-undangnya. Bukan kejaksaan. Ya, kalau orang tidak kembalikan kepada KPK, artinya tidak memenuhi syarat formil daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tapi begini, menarik tadi itu Anda bilang bahwa kejaksaan ini diduga menjadi alat politik kepentingan oknum. Ya. Apa iya? Ini kan lembaga besar ini. Begini, Fe, lembaga ya, besar. Lembaganya ya besar. Siapa sih di daerah ini kan yang bisa melakukan? Kalau lembaganya besar, Fe, ya. Tapi kan di dalam lembaga itu ada juga orang-orang. Ya, bukan lembaga itu artinya seutuhnya dipimpin oleh malaikat, tidak itu oleh manusia di situ. Dan begini ya. Kita berasumsi seperti itu atas dasar rentetan peristiwa hukum yang kita alami. Pengalaman kita gitu loh sebagai penasihat hukum. Makanya kan saya sudah sampaikan kemarin. Sampai saya sampaikan di talk show yang kemarin. Saya mengatakan bahwa saya melihat ini kejaksaan ini paling sederhana sebenarnya saya sampaikan di awal itu. Termakan dengan apa yang sudah disampaikan oleh orang kejaksaan itu sendiri. 15 orang ini nggak akan jadi tersangka. Nggak akan jadi tersangka ini karena udah kadung mengatakan seperti itu. Iya. Itulah makanya saya sampaikan bahwa ini akan menjadi presiden yang kita diketawakan oleh semua orang ini. Kalau sampai umpamanya nanti 3 orang ini dihukum dan itu tutup buku, ini sangat memalukan ini. Di mana kita belajar? Hukum kemudian kita bisa menetapkan tersangka mempidanakan orang yang dengan pasal gratifikasi sedangkan orang itu kita tuduh dia sebagai pemberi. Pasalnya mengatakan you hantem dulu yang disebut dengan penerima. Kalau nggak ada penerima dalam gratifikasi, nggak ada gratifikasi itu.
Gitu loh. Yuk kemarin saya sudah bawakan, saya udah pernah tulis buku khusus tentang gratifikasi itu. Besok saya bawakan ya. Mungkin karena masih berproses, sedang berproses. Makanya beginilah, Fik. Begini, Fik. Ini kan masih berproses, baru selesai PP kan. Jadi gini, Fik. Ya, jadi gini, Fik. Kalau saya tetap saya berpandangan begini. Pilihan kejaksaan itu dua. Ya. Tetapkan tersangka 15 orang ini. Ya. Maka yang 3 orang ini sesuai dengan hasil PP sah dia menjadi tersangka. Atau kedua, kalau you tidak mau menetapkan 15 orang ini jadi tersangka, ya, maka mau tidak mau apapun alasannya harus lepas yang 3 ini. Baik. Itu loh. Baik. Nah, tapi begini, saya yang terakhir ini saya bilang ya, saya lihat ada kemungkinan, ya. Pertama, kalau kejaksaan itu nanti di pengadilan akan mengatakan bahwa ya ini masih proses. Ya. Sehingga hakim akan terkelabui, kemudian memutus palu, yang 3 ini akan ditetapkan jadi bersalah. Setelah itu tidak akan ada diungkap lagi. Selesai urusan ini kan. Maka itu yang menjadi presiden buruk. Yang kedua, bisa saja ini orang akan dibebaskan. Tetapi jaksa akan lepas tangan, akan cuci tangan, mengatakan bahwa saya sudah berjuang menegakkan korupsi, tetapi ini hakim tidak berani. Pengadilan yang salah. Ini bahaya ini. Itu loh. Artinya bahwa dia yang melakukan perbuatan tapi nanti dilempar untuk pertanggungjawaban keabsahan daripada perbuatannya itu kepada orang lain. Ketika orang lain menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada baik formil maupun material, maka dia bisa mengatakan bahwa saya sudah berjuang penegakan hukum. Tetapi ini yang terjadi. Kak Tabir ini ingin menjadi justice kolaborator agar barang ini terungkap terang benderang begitu loh. Kan pra peradilan sudah ditolak ini. Ya, maka saya bilang tadi mau terus setelah pra peradilan ditolak mau ngapain? Apakah mau membongkar barang ini ya seterang benderangnya bahwa siapa yang menggaransi dia misalnya kan uang didapat dari mana, siapa yang menggaransi agar publik tahu semua sehingga tidak menjadi gelap seperti dibilang Bang Sira. Silakan. Ya, itu saya kira begini, Fik. Ya, makasih, Fik. Ya. Saya sudah sampaikan dari awal memang pada saat saya pertama kali bertemu dengan Pak Iju itu memang pertanyaan saya yang pertama adalah soal itu kan karena saya ini mendampingi itu pada pemeriksaan yang kedua, pemberian keterangan yang kedua. Saya tanyakan secara mendetail apa isi keterangan yang pertama dan bagaimana informasi yang dia sampaikan ke kejaksaan ya, termasuk tentang kasus ini, apa yang dituduhkan itu menurut keterangannya Pak Iju apakah benar apa enggak. Nah, jawabannya clear mengatakan saya itu tidak benar. Itu ya. Jadi sampai sekarang ini kalau teman-teman mengatakan apakah Pak Iju akan menjadi justice kolaborator dan lain sebagainya, memang secara hukum itu dibolehkan. Tetapi Pak Iju sampai sekarang belum ada informasi yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itulah makanya saya sudah sampaikan di yang kemarin ya. Konstruksi kita dalam proses penyelidikan itu ya, untuk kita menetapkan tersangka atau menentukan siapa yang akan jadi tersangka sebelumnya, yaitu jaksa itu ya, itu dia tidak bisa menyerahkan itu kepada pengakuan daripada orang yang sudah dijadikan tersangka. Itu loh kan. Kalau Iju tidak buka maka kasus ini stop, itu nggak bisa begitu gitu loh kan. Konstruksi hukumnya itu keliru kalau seperti itu kan ya? Itu berkembang sekarang kan. Opini sekarang itu berkembang bahwa kalau dia begitu, tidak buka, kalau dia begitu, itu artinya dia menetapkan orang jadi tersangka tanpa alat bukti dan barang bukti yang benar, itu loh kan. Seharusnya kalau sudah menetapkan tersangka, maka seluruhnya dia secara komprehensif atau minimal 2 alat bukti yang cukup dia sudah punya berkaitan dengan, kalau umpamanya berkaitan dengan suap umpamanya, seperti yang disampaikan oleh Bang Sira tadi, ini adalah suap aktif ya, itu yang memberikan baru janji palsu saja bisa disuap, bisa dijadikan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan orang jadi tersangka di dalam suap ini. Tapi dalam realitasnya sekarang ya, pemberi dan penerima ini dia sudah ada, sudah jelas. Karena dia sudah jelas, maka pasal ini nggak bisa dia dipakai, pasal 5 ini hanya ayat 1 huruf A dan B nggak bisa. Harus dengan ayat 2. Kalau berkaitan dengan pengembalian dalam tenggat waktu 30 hari itu kalau berkaitan dengan gratifikasi. Itu loh.
Tapi kalau suap penyuap yang artinya apa namanya ada deal antara dua pihak dan lain sebagainya, maka secara apa namanya nggak usah kita berbicara hukum saja, secara logika awam aja nggak mungkin itu tidak dijadikan sebagai tersangka orang yang menerima, karena udah jelas sekali yang menerima malah yang menjadi sumber orang ini mendapatkan informasi. Jaksa ini kalau kita mau bilang seperti itu, dia yang membawa uang ini, jadi udah jelas sekali perbuatan ini itu loh. Cuman yang satu yang perlu kita apa namanya declare juga di tempat ini ya, bahwa yang mengembalikan uang itu ya ke kejaksaan itu, dia tidak mau mengembalikan uang ini sebelum ada 30 hari. apa namanya tindakan atau hal-hal yang dilakukan dalam bentuk protes oleh orang lain. Ini kan sudah diskusi di mana-mana, udah ribut ini. Ya. Kita udah dorong ini kejaksaan harus masuk. Saya sudah ribut. Kejaksaan harus melakukan penyelidikan dan penyidikan, tangkap orang-orang ini. Kan itu udah ribut di media, baru datang karena dalam posisi takut. Itu loh kan. Nah, ngitungnya ini 30 harinya dari mana juga kan nggak jelas ini gitu loh. Kan? Dari mana kita mau ngitung ini kan? Oh, saya dikasih tanggal sekian, benar apa enggak? Jangan-jangan dia hitung dulu di rumahnya. Oh, ini udah lewat. Kalau gitu saya bilang aja nanti tanggalnya tanggal sekian, supaya dia memenuhi syarat umpamanya kan. Oleh karena itulah, maka Fik ya, yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam hukum itu memang tidak ada batasannya orang siapa yang boleh jadi tersangka apa enggak. Ya. Dia tidak mau mengembalikan uang ini sebelum ada 30 hari. apa namanya tindakan atau hal-hal yang dilakukan dalam bentuk protes oleh orang lain. Ini kan sudah diskusi di mana-mana, udah ribut ini. Ya. Kita udah dorong ini kejaksaan harus masuk. Saya sudah ribut. Kejaksaan harus melakukan penyelidikan dan penyidikan, tangkap orang-orang ini. Kan itu udah ribut di media, baru datang karena dalam posisi takut. Itu loh kan. Nah, ngitungnya ini 30 harinya dari mana juga kan nggak jelas ini gitu loh. Kan? Dari mana kita mau ngitung ini kan? Oh, saya dikasih tanggal sekian, benar apa enggak? Jangan-jangan dia hitung dulu di rumahnya. Oh, ini udah lewat. Kalau gitu saya bilang aja nanti tanggalnya tanggal sekian, supaya dia memenuhi syarat umpamanya kan. Oleh karena itulah, maka Fik ya, yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam hukum itu memang tidak ada batasannya orang siapa yang boleh jadi tersangka apa enggak. Ya, artinya sampai nanti entah sampai gubernur juga boleh jadi tersangka, bisa jadi tersangka itu. Nah, itulah makanya kita percayakan ke kejaksaan ini untuk lakukan proses itu. Silahkan ungkap dia gitu loh. Tapi saya jadi tidak percaya kepada kejaksaan ketika orang yang di depan matanya saja nggak berani ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain gitu loh. Nah, jadi begini, jangan sampai kita apa namanya mencari-cari sesuatu yang nggak jelas, ya, yang masih abu-abu, yang masih ngawang-ngawang, tetapi yang sudah jelas ini dibiarkan. Ini akan menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi publik. Ya, pasti orang akan melihat ini permainan kalau begini, gitu loh, Pak. Ya, kalau kita mau lihat dari sisi normatif saja, umpamanya sekali lagi bahwa ini sudah terang ini kelihatan. Ya, saya sepakat dengan Bang Sira tadi bahwa oh ini nggak mungkin eksekutif. Oh iya, tapi kan kalau dalam proses penyidikan ya ada di kejaksaan itu. Ayo kita dorong bareng-bareng ini. Tetapi entry point saya adalah jangan sampai sesuatu yang saya anggap itu masih menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan untuk diungkap, itu yang kita kejar, yang sudah jelas ini kita lepas itu loh. Ini nggak bisa begitu gitu loh. Jadi kayak gitu Pak Fik. Ya.